Oke, kembali lagi di videoku. Kali ini aku mau membahas pertanyaan dari subscriberku yang bertanya, Bang, minta penjelasan tentang NoFap dan semen retention. Oke, kita bahas di video kali ini ya. Jadi mungkin istilah semen retention itu nggak sepopuler dengan istilah NoFap ya. Nah, aku sendiri juga mengenal istilah semen retention setelah mengenal NoFap terlebih dahulu, setelah aku menjalankan NoFap terlebih dahulu. Kemudian setelah beberapa kali membaca atau melihat video tentang semen retention, aku pun semakin mengulik apa sih sebenarnya semen retention itu. Nah, mungkin beberapa orang atau content creator di luar sana mengatakan bahwa semen retention ini adalah the next level of NoFap. Jadi semen retention ini adalah versi lanjutan advance-nya dari NoFap. Tapi menurutku ya, personal ya, dua hal ini sangat jauh berbeda, jadi nggak bisa dibandingkan satu sama lain. Oke, daripada kelamaan kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari NoFap. Dari bahasanya aja kita udah tahu ya, NoFap. Fap atau vaping adalah sebuah istilah yang lumayan terkenal ketika banyak budaya atau culture meme beberapa tahun yang lalu, di awal-awal tahun 2010-an atau sebelum itu mungkin ya. Vaping atau istilahnya adalah bermasturbasi. Nah, kalau aku baca-baca dari sejarahnya, jadi pergerakan NoFap ini sudah ada sejak tahun 2009, dimulai dari sebuah forum yang bernama Reddit. Bisa dibilang forum Reddit ini adalah seperti kaskusnya di luar negeri, kaskusnya orang luar di sana ya. Sayang banget Reddit di Indonesia diblokir sama pemerintah, ya kan? Aku sendiri secara pribadi baru mengenal istilah NoFap dan mulai mempelajarinya pada tahun 2019. Jadi bisa dibilang aku udah telat 10 tahun dibandingkan orang-orang di luar sana. Inti dan tujuan dari komunitas NoFap atau pergerakan NoFap ini adalah untuk mengkampanyekan gerakan anti PMO. PMO mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu ya, yaitu pornografi, masturbasi, dan orgasme. PMO sendiri bagi orang-orang di komunitas NoFap adalah sebuah lingkaran setan, karena setiap kali orang melakukan aktivitas menonton pornografi pasti akan berujung pada masturbasi dan akan berujung pada orgasme. Jadi intinya adalah komunitas ini menghindari 3 hal tersebut. Nggak bisa satu, nggak bisa cuma salah satu doang. Jadi intinya adalah pornografi, masturbasi, dan orgasme adalah hal yang haram bagi komunitas NoFap atau gerakan NoFap. Nah, satu hal aja kamu melanggar 3 hal tersebut, pornografi, masturbasi, dan orgasme. Sebagai contoh gini ya, kamu nonton pornografi tapi kamu nggak coli, kamu nggak orgasme. Nah, bisa dibilang hal ini udah melanggar aturan yang udah dibuat oleh komunitas NoFap. Hal ini udah melanggar protokol yang udah dibuat komunitas NoFap. Dan bisa dibilang kamu udah relapse, kamu udah kambuh. Dan kalau aku bisa simpulkan di sini adalah sebenarnya inti dari komunitas NoFap ini adalah menghindari atau menghentikan aktivitas menonton pornografi ya. Mereka sangat mengkampanyekan anti pornografi karena menurut mereka pornografi dapat men-trigger aktivitas selanjutnya seperti masturbasi dan orgasme. Nah, masturbasi dan orgasme bagi kebanyakan anak muda, remaja, atau bahkan dewasa adalah hal yang sangat membuang-buang waktu, adalah hal yang sangat membuang-buang energi untuk mereka. Oke, sekarang kita ngomongin tentang semen retention dan apa perbedaannya dengan NoFap. Jadi kita ngomongin kesamaannya ya dulu ya. Jadi intinya dua hal ini sama-sama juga memerangi pornografi. Mereka mengkampanyekan gerakan anti pornografi. Nah, secara harfiah, secara arti, semen retention kalau mau di Indonesiain, semen itu artinya adalah air mani, retention adalah menahan. Jadi, semen retention adalah menahan air mani, adalah atau gimana caranya air mani yang ada di dalam diri kamu tidak terbuang sia-sia dari dalam tubuh kamu. Nah, praktek semen retention ini udah ada sejak dulu ya, jauh sebelum ada gerakan NoFap. Dan biasanya orang-orang yang menjalankan praktek semen retention ini adalah orang-orang di kalangan spiritual atau spiritualis. Kalau yang aku baca-baca dari literatur atau di forum-forum di internet, semen retention ini ada sejak abad 6, kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Nah, orang-orang di kalangan spiritual ini beranggapan bahwa air mani atau sperma kita adalah sebuah essence atau sebuah nutrisi yang sangat penting bagi tubuh. Jadi mereka tidak akan membuang-buang sperma tersebut untuk hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, menurut mereka sperma adalah sebuah energi yang besar, karena dengan sperma sebuah kehidupan baru dapat dibuat, sebuah kehidupan baru dapat diciptakan.
Jadi bisa dibilang sperma itu adalah sebuah energi penciptaan or creation energy. Kamu harus tahu ya bahwa semua hal di dunia ini adalah berbentuk energi. Jadi, semakin banyak energi yang ada di dalam tubuh kamu, semakin baik hidup yang akan kamu miliki. Nah, itulah tujuan dari para pelaku spiritual menjalankan semen retention. Mereka ingin menyimpan energi itu di dalam tubuh mereka. Mereka nggak mau membuang-buang energi yang sangat berharga tersebut, energi yang sangat besar tersebut. Mereka hanya menggunakan energi tersebut untuk membuat keturunan. Dan kenapa orang-orang di luar sana atau content creator di luar mengatakan bahwa semen retention adalah level NoFap lebih lanjut atau lebih advance, adalah karena nggak cuma sekedar membuang air mani, mengeluarkan air mani dalam tubuh melalui masturbasi. Nah, bagi para pelaku semen retention, mau kamu berhubungan seks dengan pasangan sah kamu dilarang keras untuk berejakulasi kalau kamu tidak berniat membuat sebuah keturunan. Dan ini adalah sebuah protokol atau aturan yang keras dari semen retention. Oke, mungkin kamu bingung ya dan berpikir nggak masuk akal. Emang bisa ya berhubungan seks tanpa berakhir dengan ejakulasi? Nah, bagi para pelaku semen retention, hal ini sangat mungkin dilakukan. Ada praktek tersendiri di mana mereka bisa membedakan antara orgasme dan ejakulasi. Ejakulasi sendiri adalah proses di mana air mani keluar dari tubuh kamu, dan hal ini sangat dihindari oleh pelaku semen retention. Sedangkan orgasme adalah di mana kamu mendapatkan puncak kenikmatan seksual, dan ini masih diperbolehkan untuk para pelaku semen retention. Nah, di next video aku bakal bahas tentang hal ini ya. Dan seperti biasa ya, buat kamu yang sedang kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme, kamu bisa download ebook 90 hari bebas pornografi yang aku tulis berdasarkan pengalamanku sendiri. Nah, ebook ini gratis, kamu bisa download di link yang udah aku sematkan di deskripsi. Selamat membaca dan sampai jumpa di video selanjutnya.